Yo lokal peeps, balik lagi bersama gue Rio di Ubrak Abrik. Buat kalian para gamers junkie, pasti udah nggak aneh lah ya ngedenger yang namanya brand ROG atau Republic of Gamers. ROG ini kayak nggak ada habis-habisnya gitu buat ngebikin sebuah produk di berbagai lini. Mulai dari laptop gaming, PC gaming, ada juga kemarin kalau nggak salah ROG Phone yang fiturnya tuh keren banget menurut gua. Nah, kali ini Asus ngeluarin satu lagi varian baru ROG mereka, yaitu tablet gaming. Ini dia, Asus ROG Flow Z13. Keren banget ya. Langsung nggak usah pakai basa-basi lagi, kita mulai aja ubrak abrik. Asus ROG Flow Z13 ini nggak bisa lo samain sama tablet-tablet pada umumnya, apalagi tablet Android. Tablet ini bukan sembarang tablet bro, karena tablet gaming ROG ini adalah tablet dengan spek Windows, bukan Android. Dipersenjatai dengan Intel Core i7 dan mengkombinasikan dengan GPU Nvidia GeForce RTX, membuat performa dari tablet gaming yang satu ini nggak bisa di-compare sama tablet gaming yang pakai spek Android. Tapi kalau ROG Flow Z13 ini adalah laptop detachable, yang artinya keyboard sama monitornya bisa dilepas gitu, kayak gini nih. Beda kan? Kalau secara looks, tablet ini nih kerasa banget gitu. Tema apa ya? Kalau dibilangnya retro futurism atau yang bisa dibilang ala-ala cyberpunk gitu. Gue sih suka banget. Bikin penampilan tablet ini kayak another level gitu dibanding tablet-tablet lainnya. Pokoknya minder lah tablet-tablet lain kalau ngeliat dia sih. Apalagi bagian ini nih. Gue sih langsung salah fokus sih pas pertama kali gue lihat ROG Flow Z13 ini. Ya kelihatan banget gitu, ini nih attitude-nya ROG banget gitu. Kok yang kayak gini-gini udah pasti orang tuh langsung notice kalau ini pasti ROG. Dengan bahan material aluminium alloy yang solid dan warna hitam matte yang bikin nggak ninggalin fingerprint. Jadi selalu bersih kelihatannya. Nambah kesan tablet ini makin berasa banget premiumnya. Bobotnya juga ringan, cuma 1,18 kg dengan tebal 1,2 cm. Tapi sebagai hitungan tablet sih, dengan bobot segini nggak recommended buat lo pegang lama-lama. Nah, yang gue suka juga dari engsel kickstandnya dari ROG Flow Z13 ini. Apa ya, dia tuh kaku gitu, tapi kakunya ini yang ngebikin lo nggak usah khawatir gitu untuk dijadiin sandaran, karena dia kuat banget gitu, dan dia bisa diputar sampai 170 derajat. Dan kenapa ini dibikin? Sebenarnya kickstand ini juga memudahkan kita buat bisa mengakses fitur-fitur yang ada di balik kickstand itu sendiri. Seperti di sini lo bisa masukin yang namanya micro SD. Dan ada juga slot M.2 yang fungsinya untuk upgrade SSD 2230 yang ukurannya pendek. Jadi pastiin dulu ya sebelum lo mau ganti SSD, pastiin yang ukurannya itu di 2230, oke? Untuk performa dari spek ini, buat kalian para gamer sih nggak usah pesimis dulu. Ingat, karena ini tablet gaming dengan spek Intel Core i7, bukan Qualcomm kayak tablet-tablet Android. Ingat, beda level. Kalau untuk game sekelas Valorant sih menurut gue masih terbilang oke buat dijajal pakai tablet ini. Bahkan untuk game seperti Shadow Tomb Raiders juga masih bisa di 68 fps dengan high setting. So tablet ini udah cukup gokil lah buat tablet gaming untuk di tahun ini. Dan buat kalian anak desain atau editing video dan foto, ROG Flow Z13 ini juga bisa diandelin. Walaupun responsifnya nggak kayak lo ngedit foto atau video di iPad Pro mungkin, tapi ROG Flow Z13 ini udah cukup memumpuni untuk menghandle program-program seperti itu. Ya walaupun resikonya ya kalau misalkan ngedit video atau foto dengan layar 13 inch ya kekecilan sih. Tapi bisa lo akalin dengan lo colok ke monitor buat dapetin visual yang lebih besar. Dengan layar 4K UHD 13 inch, tablet ini udah bagus banget kualitas gambarnya.
tajam dan quality wise-nya juga nggak usah diragukan lagi. Nah, tapi gue nggak tahu nih, layar dari monitor ini udah didukung dengan Gorilla Glass apa belum ya? Disupport dengan stylus yang udah termasuk di dalam dus, yang bikin kalian para lokal kids yang suka gambar-gambar dan edit foto jadi lebih dipermudah. Stilusnya empuk, digenggamnya juga pewek banget. Ya lumayan lah buat pengganti Wacom Cintiq atau Huion Canvas. Buat kalian yang suka ngetik-ngetik, browsing, atau nonton film sambil duduk-duduk cantik, tablet ini cocok banget buat kalian. Kenapa? Karena mesin dan kipas dari tablet ini adanya tuh di belakang layar, bukan ada di bawah si keyboard. Jadi ini ngebikin kalian tetap nyaman di saat dipangku, karena panasnya dari mesin dan saluran udara yang ada di tablet ini keluar lewat atas, jadi nggak mengganggu kalian saat tablet ini dipangku. Jadi lo tuh nggak ngerasain gitu loh panasnya nih laptop di saat ada di paha lo, atau lo lagi sambil duduk dengan kaki lurus lonjoran kayak gitu. Oke, sekarang kita bahas dari keyboardnya. Ya kalau dari keyboard sih sebenarnya ya biasa aja sih, nggak ada yang spesial gitu. Keyboard pada umumnya lah. Tapi kalau untuk terbilang untuk mengetik, keyboard dari ROG Flow Z13 ini menurut gua punya tombol yang gede nih, enak buat ngetik. Cuman dia ada masalah sedikit kalau menurut gua untuk di trackpadnya yang terlalu kecil. Jadi buat tangan-tangan segede gua sih ini kayak terlalu kecil aja sih untuk trackingnya. Tapi kalau secara ngetik enak sih, pencetannya empuk. Keyboard terpisah ini juga menjadi cover dari tablet itu sendiri. Jadi kalau ditutup tuh ya seperti ini gitu. Jadi kalau buat dibawa keluar lo misalkan mau pakai tablet ini di cafe ya eksklusif gitu kelihatannya. Tapi bagian belakang ya nggak bohong sih. Kalau misalkan lo lebih ngasih lihat tampak belakang, ya ini udah gaming banget gitu. Beda dari tablet-tablet yang lain. Nah, nilai plus dari keyboard ini adalah dia nih nggak pakai baterai. Jadi ya dia akan berfungsi karena kalau misalkan sudah disatukan sama si tablet itu sendiri, which is good. Maksud gue lo nggak usah panik kalau misalkan tiba-tiba lo harus secara mendadak ada revisi atau apa gitu, ngerjain sesuatu yang bentuknya mendadak, tiba-tiba lo ngerasa wah keyboardnya lowbat apa, nggak ada tuh kayak gitu-gitu. Jadi ini bisa dijadiin nilai plus dari keyboard itu sendiri kalau menurut gue. Dari konektivitas, ROG Flow Z13 ini menyediakan port yang tidak jauh beda dari seri sebelumnya. Dimulai dari audio jack 3.5, masing-masing satu port USB-C dan USB-A, Thunderbolt 4, dan pembaca kartu microSD. Cuman HDMI doang yang nggak ada dia. Untuk ketahanan baterai dari ROG Flow Z13 ini, ya kita emang nggak bisa expect banyak ya. Yang namanya tablet mah. Untuk hitungan 5 jam, 6 jam untuk pemakaian ringan, kalau menurut gua itu udah maksimal banget hitungan tablet. Ya mau gimana lagi, ini tablet, sekali lagi bukan laptop yang kapasitas baterainya emang lebih lama. Makanya jangan lupa bawa chargernya. Tablet ROG Flow Z13 ini dibanderol dengan harga mulai dari 25 jutaan, tergantung dari speknya itu sendiri. Kalau misalkan gue punya budget 25 juta, apakah gue akan ambil ROG Flow Z13 ini? Maybe yes, maybe not. Ya secara pribadi, kalau gue sih mendingan ambil langsung laptop gaming sekalian sih. Secara speknya juga mungkin lebih mumpuni, untuk gue kerja juga lebih maksimal. Buat gue pribadi, Asus ROG Flow Z13 ini ya kembali ke fungsionalnya lagi aja. Kalau menurut kalian dengan harga segitu, ROG Flow Z13 ini worth to buy? Ya silahkan. Oke local peeps, sekian review dari kita di Ubrak-abrik ini tentang ROG Flow Z13. Buat kalian yang suka dengan video ini, boleh di like. Buat yang mau komen, silahkan isi komentar di bawah. Jangan lupa di subscribe juga, dan bunyikan lonceng untuk tahu video-video update dari kita. Jangan lupa juga follow Instagram kita di plus52.id. Banyak konten-konten menarik di situ yang bisa kalian tahu soal komunitas, influencer, ataupun insight-insight menarik soal brand marketing. Gua Rio dan segenap tim dari Plus52 Network undur diri. See you next video.